Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saiful Sriswa dengan sistem terakhir 04. Di sini saya akan membuat video untuk modul 10 yaitu robot dan follower. Pertama kita akan membaca atau kita akan mengambil materi terlebih dahulu. Pendahuluan. Robot dan follower merupakan robot mobile otonom yang mampu mengikuti jalur garis secara otomatis menggunakan sensor dan sistem kontrol. Robot ini bekerja dengan mendeteksi pewarnaan warna antara garis hitam dan latar berwarna terang menggunakan sensor infrared. Informasi tersebut kemudian diproses oleh microcontroller untuk menentukan arah gerakan robot sehingga dapat tetap berada di lintasan. Dosen praktikumnya yaitu yang pertama memahami prinsip kerja robot line follower, kedua mempelajari penggunaan sensor infrared sebagai mendeteksi garis, ketiga mengimplementasikan ESP32 sebagai sistem kontrol utama, yang keempat menerapkan metode kontrol PID, yang kelima yaitu mengintegrasikan hardware dan software robotika. Oke, lanjut. Konsep dasar dan follower yaitu sensor infrared untuk membaca area lintasan, kemudian data sensor dikirim ke ESP32. ESP32-nya yaitu menghitung posisi garis dan error, kemudian kontrol PD untuk menghasilkan koreksi untuk pada motor kiri dan kanan disesuaikan agar robot tetap mengikuti garis. Arsitektur sistem pada line follower yaitu sensor infrared, kemudian ESP kemudian ke PD controller, kemudian ke driver motor dan ke motor DC. Seluruh sistem bekerja sebagai closed loop control. Lanjutnya itu ESP32 digunakan sebagai microcontroller utama yang berfungsi untuk membaca sensor, menghitung error, menjalankan algoritma PD, serta mengendalikan motor robot. Sensor infrared yaitu pembacaannya putih, pantulan besar ADC tinggi, hitam, pantulan kecil ADC rendah. Perbedaan nilai ADC digunakan untuk menentukan posisi garis. Lanjut yaitu PCB main controller, yaitu ada komponen ESP32 DevKit di tengah PCB, 4 push button di bagian atas, header LCD, I2C, kemudian konektor sensor, konektor driver motor, dan konektor catur daya. Next di PCB sensor array. Sensor di sini disusun berjajar pada bagian depan robot, terdiri dari LED infrared dan fototransistor. Kemudian data sensor dikirim ke ESP32 untuk menentukan posisi garis. Selanjutnya kita langsung kepada PCB-nya. Nah, ini adalah merupakan PCB main pada robot line follower kami. Pada robot line follower kami di PCB-nya yaitu di tengah terdapat ESP32 DevKit. Yang berfungsi sebagai microcontroller untuk membaca sensor, menjalankan program kontrol dan mengendalikan motor tersebut, mengendalikan motor robot. Pada bagian atas PCB terdapat 4 push button. Ini ada 4 push buttonnya, up, down, OK, dan back, yang digunakan untuk navigasi menu, kalibrasi sensor, dan menjalankan robot. Pada bagian bawah terdapat konektor LCD I2C yang digunakan menampilkan informasi seperti nilai sensor dan status pada robot. Selain itu terdapat konektor sensor, konektor motor driver, konektor sensor, konektor motor driver, dan konektor baterai yang berfungsi menghubungkan seluruh komponen dalam sistem. Dengan menggunakan PCB ini, pasang komponen menjadi lebih rapi dan lebih mudah dirawat serta mengurangi kesalahan pengkabelan. Selanjutnya kita buka yang PCB sensor. Ini adalah skematik dari PCB sensor, yaitu PCB sensor ini akan dipasang pada depan robot line follower. PCB ini terdiri dari 6 sensor sensor infrared yang disusun berjajar untuk mendeteksi posisi garis pada lintasan. Ini disusun berjajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sensor terdiri dari LED infrared sebagai pemancar cahaya dan fototransistor sebagai penerima cahayanya. Ini sudah dilihat. Dan ketika sensor berada pada warna putih, cahaya akan dipantulkan sehingga kembali menghasilkan nilai pembacaan yang tinggi. Sedangkan ketika berada di atas garis hitam, cahaya lebih banyak diserap sehingga nilai pembacaan menjadi lebih rendah. Data dari seluruh sensor kemudian dikirimkan ke ESP32 untuk menentukan posisi garis dan mengatur arah pergerakan robot. Untuk penutupnya yaitu PCB utama
PCB main yang ini itu sebagai pusat pengelolaan dan pengendalian robot. Sedangkan PCB yang ini yaitu PCB sensor digunakan untuk mendeteksi posisi garis. Kedua PCB ini saling terhubung untuk menghasilkan sistem line follower yang dapat bekerja secara otomatis. Oke, selanjutnya kita masuk ke VS Code. Pada VS Code sudah tertampil yaitu program line follower dari kelompok kami. Di sini menggunakan library Arduino H, WH, Liquid Crystal. Nah, ini adalah section program yang pertama yaitu konfigurasi dan pin out. Yaitu ini adalah program untuk hubungan arah motor ubah ke terus jika motor berputar terbalik. Kemudian ini kondisi GNPD proporsional derivatif sebagai nilai untuk mengatur keharusan gerakan belok robot. Ini adalah respon proporsional terhadap jarak dari garis, respon peredam oversteering atau osilasi. Ini adalah pin sensor analog semua di ADC. Dan ini adalah urutan indeksnya: sensor 1 aktif, sensor 2 diabaikan, sensor 3 aktif, sensor 4 aktif, sensor 5 diabaikan, sensor 6 aktif. Oke, lanjut. Ini adalah program untuk pin I2C LCD. Dan ini adalah program untuk pin tombol aktif flow menggunakan input pull up. Dan ini pin motor driver L298N. Ini adalah kecepatan motor A, arah motor A, arah motor A, kecepatan motor B, arah motor B, arah motor B. Dan ini kalibrasi sensor, status gerakan dan kecepatan robot, status tombol sebelumnya untuk mendeteksi tepi, pengaturan timer FCC agar tidak flicker, dan ini adalah program untuk fungsi kontrol motor DC. Ini ada balik arah motor secara logika. Jika variabel invert bernilai true, batasi nilai kecepatan ke rentang negatif 255 hingga 255, dan motor ini aktif, motor B kanan. Dan ini section program untuk fungsi kalibrasi sensor selama 10 detik. Tunggu sampai tombol OK ditekan untuk memulai, terus debun sederhana. Kemudian durasi kalibrasi dengan 10 detik. Baca nilai sensor untuk menentukan nilai ekstrim, min, dan max. Pengaman jika kalibrasi kurang sempurna atau tidak, atau sensor tidak digerakkan. Kemudian tampilkan pesan sukses dan tunggu tombol OK ditekan lagi untuk masuk mode standby. Kemudian ini adalah section program untuk fungsi setup tombol, setup motor berhenti di awal, setup I2C LCD, masuk fase kalibrasi. Kemudian ini adalah program untuk fungsi loop. Di sini ada baca semua nilai sensor dan ditampilkan di serial. Kemudian bacaan tombol dan penyesuaian speed, cek tombol OK. Kemudian ini yang pertama, tampilkan status testing motor lurus, jalannya motor lurus, ketemu selama 1 detik. Cek tombol back berhenti, hentikan motor langsung, reset error saat berhenti, dan cek tombol up untuk tambah kecepatan. Ini juga ada trigger LCD update secara instan. Kemudian cek tombol down untuk kurangi kecepatan, trigger LCD secara instan. Kemudian ada section program untuk update display LCD. Ada menampilkan sensor 1, 3 atas, dan 8 dan 4, 6 untuk bawah bersama dengan status PWM speed. Oke, selanjutnya logika line following menggunakan PD controller. Normalisasi nilai sensor aktif pada rentang 0 putih lantai hingga 1000 hitam berdasarkan data hasil kalibrasi. Oke, hitung posisi menggunakan weighted average bobot S1 sama dengan 3, S3 sama dengan 1, S4 sama dengan 1, S6 sama dengan 3. Nah, selanjutnya ini adalah program untuk sensor mendeteksi garis. Kemudian jika kehilangan garis, gunakan error terakhir agar robot tetap berputar ke arah terakhir garis terlihat. Dan garis tergeser jauh kanan tetap belok kanan penuh, dan garis tergeser jauh ke kiri tetap belok kiri penuh. Begitu menilai koreksi PD, yaitu proporsional derivatif, simpan error untuk loop berikutnya. Skala koreksi nilai BWM motor dan sudah kontrol motor. Oke, kita langsung lanjut saja pada pengetesan motor atau pengetesan line followersnya. Oke, hari ini salam olahraga. Testing anak kecil buah hati kita.
Saya colokan terlebih dahulu. Untuk colokan baterai. Terus muncul nih. Press OK to call swap over. Nah, ini untuk kalibrasi dulu. Jadi OK dulu, nanti dia kalibrasi 10 detik. Kita harus arahkan ke line hitam biar dia baca dulu. Biar tahu line hitamnya tuh kayak gimana. Oke, kalau udah ready kan, tinggal di OK untuk go. Terus yang ini untuk atur kecepatannya dulu, nggak usah cepet-cepet, kita atur ke 70 coba, langsung kita jalankan, nggak kuat ke 80. Naikkan lagi 90. Lanjut untuk 3D design dari PCB line follower kelompok kami. Nah, ini ada skematiknya yang PCB main. Tak scroll pelan. Nah, ini ada gambar 2 dimensinya dari PCB main. Ini board 2 skematiknya, PCB sensor. Ini PCB sensornya. Ini gambar dari robot line follower kami. Ini ketika akan dirakit. Ini gambar 3D dari PCB sensor. Nah, ini gambar 3D-nya dari PCB sensor. Ini PCB main. Nah, ini gambar 3D dari PCB main. Ini gambar 2 dimensinya. Ini gambar 3D dari PCB main. Ini adalah penjelasan dari komponen-komponennya. Ini PCB main kita. Oke, kurang lebihnya mohon maaf untuk modul 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.